Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo semuanya. Perkenalkan saya Sinta Dewi Rahmawati dari Departemen Sistem Informasi ITS dan mengambil mata kuliah SE Capstan. Jadi selama semester ini di mata kuliah Capstan, saya bersama tim berproses membangun sebuah solusi digital yang kami beri nama Anchor. Sebagai bentuk refleksi, jujur di awal semester saya sempat berpikir kalau membangun sebuah inovasi digital itu rumitnya hanya pada perkara teknis codingan atau seberapa keren fitur yang bisa kami tawarkan. Tapi ternyata metodologi Learn Startup itu benar-benar memberi tamparan bahwa terkait pemikiran saya sejak awal di fase empati. Saat kami mewawancarai teman-teman sesama mahasiswa perantau, baik di Keputi, di Kebang, atau di daerah-daerah lain, saya baru sadar bahwa ada masalah nyata yang tidak tersentuh. Mereka, termasuk narasumber kami, itu mengalami suatu hal yang bisa disebut dengan brain shutdown failure. Jadi ketika mereka ingin tidur, tubuhnya itu udah capek, tapi otaknya itu menolak untuk berhenti bekerja karena kamar kosnya yang sempit itu membuat batas antara area belajar dan kasur itu jadi lebih abu-abu gitu. Nah, dari itulah komitmen kami untuk menyelesaikan problem ini. Bagian paling menarik sekaligus menjadi momen paling membekas bagi saya secara personal adalah ketika kami merilis Minimum Viable Product atau MVP berbasis web Streamlit. Sebagai tim perancang, kami punya ego yang besar terhadap fitur Soft Bridge, sebuah panduan pernapasan selama 60 detik itu. Kami sangat yakin secara teoretis fitur inilah yang akan menjadi penyelamat utama transisi terhadap tidur pengguna. Tapi saat datanya ada, ternyata kondisi realita itu membantah adanya ego kami. Mayoritas dari 7 pengguna yang kami uji coba malah mengeluhkan kalau fitur software itu terasa kaku, mendikte, dan juga membuat mereka lebih stres karena ritme napasnya itu diatur oleh sistem. Di sisi lain, mereka justru merasa sangat terbantu oleh fitur mental vault, fitur sederhana tempat mereka bisa mengetik beban pikiran dan mengeloknya sebelum tidur. Sebuah fitur yang awalnya hanya kami anggap sebagai komponen pendukung. Disitulah kami belajar memisahkan mana noise yang menyenangkan telinga seperti pujian dan juga mana sinyal dari perilaku pengguna yang jujur. Kami dihadapkan pada dilema antara memaksakan ide awal kami yang terlihat canggih atau lebih berfokus kepada kebutuhan nyata pengguna. Melalui pembelajar tervalidasi atau validated learning itu, kami akhirnya mengambil keputusan strategis untuk preserve dengan melakukan feature priority pivot. Kami menurunkan prioritas kontrol mekanisme pernapasan, merombak soft bridge menjadi opsional, dan menaikkan mental vault menjadi fitur utama kami. Kami tersadar bahwa pengguna itu tidak butuh diajari cara bernapas secara kaku. Mereka hanya butuh izin psikologis untuk menyudahi hari ini. Mengalami proses ini secara langsung membuat saya memahami esensi dari model belajar Learn Startup. Inovasi itu bukan tentang seberapa pintar kita meramal apa yang diinginkan pasar di dalam ruang rapat. Inovasi sejati itu adalah lahir tentang seberapa cepat kita bisa belajar dari kesalahan di lapangan, lalu meresponnya dengan data yang objektif. Kedepannya, kami tidak ingin berhenti sampai di sini. Langkah berikutnya, untuk memitigasi efek kebaruan atau novelty effect, kami sudah merancang eksperimen lanjutan berupa 7 Day Sleep Habit Cohort dengan 20 pengguna baru di luar lingkaran pertemanan kami untuk menguji konsistensi jangka panjang aplikasi Anchor. Refleksi terbesar saya sebagai calon smart inovator adalah kegagalan sebuah asumsi awal dalam Lean Startup bukanlah sebuah aib akademik. Kegagalan itu adalah keuntungan, karena berhasil menyelamatkan kami dari membuang waktu untuk membangun sesuatu yang tidak menolong siapapun. Terima kasih untuk dosen pengampu, teman-teman kelompok, dan juga seluruh partisipan yang sudah membantu Project Anchor berkembang. Melalui proses ini, saya belajar mengendalikan ketidakpastian, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan data lapangan. Saya Sinta Dewi Rahmawati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.